Matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Ayo masuk kelas. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita pada pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita mendengarkan nada. Nadanya Lah, berdoa bu, bukan senang. itu yang disebut Nurdin. Kamu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cinta sama manusia dan cinta alam, cinta ayah, cinta ibu, dan cinta Aduh, Nurdin, kamu cinta-cintaan aja nih. Itu yang di depannya siapa? Iman, kamu Man. Bismillah, assalamualaikum. Alah, kita aja nggak tahu. Ilmu biologi itu ya ilmu yang kita pelajari hari ini lah. Ya, 100 untuk kamu. Kawan-kawan, gua ingin bertanya kepada kalian semua, seberapa puitis kalian di sini? Bro, tadi saya tangkap Ukti yang lari keluar pondok. Waktu saya tangkap dia coba merayu saya. Waktu saya bawa ke sini kembali, saya diajak minum kopi. Dia tanya, mau pakai gula apa enggak? Saya jawablah, biarkan kopi itu yang pahit, cukup kenangan kita saja yang manis. Bro, dia memang pesan kopi bro, tapi pesanan yang lain dia tidak balas. Dibiarkannya berdendam dan fotonya warna abu-abu, dan selamanya pesan itu dibiarkan bercentang satu. Sedih bro. Nangis. Bro, kemarin pesan nasi goreng. Abangnya tanya, Mas, ini telurnya dipisah atau dicampur? Saya bilang, dipisah saja. Kenapa? Daripada bersama, tapi jarang diajak berbicara. Iya, sini ya. Mak ya mana? Mak dia sedang bucin. Seberapa puitis kamu? Waktu itu ibuku menyuruh menjemurkan baju. Dia minta jemurlah baju hingga kering, tapi aku tidak mau karena terakhir kali kering, keringan air mataku menangisi kepergiannya. Ilmu dan pendidikan adalah tujuan utama mereka, dan di kelas tidak cukup untuk mencari yang dua ini. Amanah yang diterima di organisasilah pendidikan terbesar mereka. Bagaimanakah ceritanya? Saksikan hanya di Muhadarah Kubra angkatan ke-28 yang bukan hanya sekedar drama. Itu udah daunan ranting. Biji-bijinya semuanya dibersihkan ya. Kasih.
Susah. Tuh nyawa. Tuh nyawa. Kasih. Tuh lagi. Ada kamera bilang. Aduh, ketua. Suram kali muka kau. Ku tengok ada masalah apa kita ini. Ceritakan kedua, mana kedua? Pertama, adat santri kita sekarang menurun drastis. Kreativitas nol, perselisihan antara perbedaan suku santri di mana-mana. Yang kedua, banyak yang membuang sampah sembarangan. Bahkan bahasa yang wajib di pesantren kita tiga bahasa tidak berjalan lagi. Lah, apa-apaan ini? Berhenti, stop. Udah damai-damai. Dari situ sampai situ, lihat muka saya. Cheese. Dan kali saya tidak mau lihat lagi perbedaan santri dan apapun itu berkelahi seperti ini. Perselisihan di antar perbedaan di atas pondok ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peraturan pondok kita. Jadi paham ini? Udah, sebagai hukumannya saya hitung sampai 1. Semuanya lari di tempat. 1. Gangnam Style. Seberapa gregetnya lo mondok? Tadi subuh di Gunung Ustad diguyur air 1 ember. Terus gue tidur lagi lah. Seberapa gregetnya lo mondok? Gue di pondok gak pernah kenal sama santri putri. Terus Santri putri yang kenal gue. Gue di pondok mandiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, makan pun sendiri. Tapi gue tetap kuat. Hah, kuat? Iya, kuat melihat dia bersama orang lain. Lambatnya lagu gandung gitar yo. Iya. Iya sokolnya. kemarin sendal saya putus. Terus diajak balikan tak mau. Masuk. Siapa? Soal aku nadam. Mana ada ini? Tampang gue memang kayak Iya dah kamu. Terus gue jarang kena hukuman. Perasaan awak bayang kedok. Wah, ini lalak siang. Belah sini. Ada krim tu dah. 3 tahun telah dilalui untuk bertahan mencari ilmu dan pendidikan. Bukanlah hal yang mudah, berbagai rintangan telah dilewati, dan akhirnya mereka pun menjadi alumni yang husnul khotimah. Saat ini yang kita butuhkan hanya kaki yang berjalan lebih jauh dari biasanya, kata yang akan menetap lebih lama dari biasanya, leher yang lebih sering memandang ke depan, bulatkan tekad yang mengalir lebih kuat dari baja, hati yang akan lebih bekerja dari biasanya, serta lisan yang selalu terucap dengan doa. Sahabat, saatnya kita berpisah untuk sesaat, untuk menggapai sejuta impian yang telah kita gantungkan setinggi langit. Tapi aku ingin setelah 10 tahun ke depan, kita kembali berkumpul tepat di gerbang ini. Aku yakin kita akan berhasil menggapai mimpi yang sudah kita cita-citakan. 10 tahun lamanya berpisah menggapai angan dan cita-cita mereka. Lika-liku kehidupan telah mereka lalui, dan akhirnya mereka semua dapat berkumpul kembali. Bagaimanakah kehidupan mereka? Semua ini akan dikupas secara tajam, setajam tusuk gigi.
kawan-kawan, akhirnya kita berkumpul juga. Kalian sudah jadi apa? Kalau aku udah jadi presenter. Kalau Ana sih alhamdulillah udah mengislamkan banyak orang. Tapi bukannya Ana sombong. Salah satunya pemain bola terkenal loh. Aku sudah jadi ustaz di Tebah Kerinci yang mencetak generasi agamis. Maaf kawan-kawan, kalau aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya seorang relawan yang berusaha menyatukan suara umat Islam untuk melawan para penista agama. Kawanku santri, mari gantungkan cita-cita setinggi angkasa pura, karena itulah yang membedakan antara kita dengan makhluk hidup lainnya. Jika hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Jika hanya sekedar makan, monyet di hutan pun makan. Maka dari itu kawan, kita sebagai santri, hari ini kita mondok, besok, lusa, kita akan berpisah, terkhusus untuk kawanku yang kelas 9. Sebentar lagi kisah kasih kita hidup di penjara suci ini akan berakhir. Mari kita buat kenangan yang akan dikenang oleh adik-adik kita nanti untuk diceritakan mereka kepada santri-santri baru kelak. Kalau kita hari ini meninggalkan sejarah yang amat berkesan. Pesantrenku, sekalipun kami sudah menjadi alumni kelak, tugasmu belum usai. Dari rahimmu lah pencerah-pencerah negeri. Dari dirimu terpancar sinar ilahi. Dari dirimu kemanusiaan dan ketuhanan melebur menjadi sosok-sosok panutan. Kau bak mata air yang bening, mengalirkan hidayah dan pencerah ilahi yang tak bertepi. Pesantrenku, Islam kau Indonesiakan, Indonesia kau Pancasilakan, Pancasila kau Islamkan, jiwa ragamu merah putih, semangatmu Allahu Akbar. Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Menjaga Indonesia adalah kewajiban bagi kita. Menjaga Nahdlatul Ulama adalah tujuan lahirnya kita. Menjaga marwah bangsa adalah laku lembah kita. Inilah pencak silat Pagar Nusa.
Untuk para hadirin, ini jangan dicoba di rumah. Ini adalah adegan berbahaya yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati kita yang sudah terlatih di bawah binaan Ustadz Jeffrey Purwanto SE Entos. Beliau sudah malang melintang di dunia persilatan dan sudah membawa santri kita ke tingkat nasional. Beri tepukan yang meriah. Jalanan yang coba dibuka tanpa pengawasan ahli karena ini berisiko cedera bagi yang tidak diawasi oleh para ahli. Bagaimana tepukan yang meriah Betasin Magar Nusa SMP atau Imam Kerinci plus Pondok Pesantren Hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dongeng negeri tercinta. Siapa itu? Azari Rakafar. Negeriku subur tapi tak makmur. Negeriku fana namun kaya. Negeriku merdeka namun hancur. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kekuasaannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengetahui betapa kerusakan itu yang sudah demikian tak terperi. Pakaian kebangsaan kita, harga diri nasionalisme kita telah sobek-sobek oleh penindasan transisi kebodohan. Keserakahan yang tidak habis-habisnya harus kita jahit kembali, harus kita otakkan lagi untuk maju mimpi-mimpi di masa depan. Memang kita sudah bangun, sudah bangkit beribu-ribu pemuda, sudah bangkit memenuhi jalanan. Mereka tak sabar membanjiri jalanan untuk merayakan kemerdekaan sedalam diimpikan. Mungkin kita terlalu lama tak merdeka. Sekarang tidak bisa mengerti bagaimana melaksanakan kemerdekaan. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana demokrasi dan anarki. Terlalu lama tidak boleh berpikir, lantas dalam pikiran kita berhenti, sehingga tidak bisa membedakan mana asap, mana loyang, Mana kepiawaian, mana pejuang, mana pemimpin, mana pendusta, mana nasi, mana tinja. kita junjung pengkhianat dan kita bela kelicikan dan kita curigai ketulusan. Negeriku hancur dengan penganggur yang tak tahu mana apa, orang pensiunan tiap bulan, rakyat-rakyat kecil itu berjuang negara tanpa diberi imbalan, rampok-rampok diberi rekomendasi dengan sakti instansi, amplop uang menguasai penguasa, mengendalikan orang biasa. Apa kau hendak membeberkan dan menyembunyikan, Mencairkan dan membekukan, mengganjal dan menitikan.
Banyak yang terus pamer kemerodahan dengan keangkuhan yang mengerikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengerikan. Banyak yang terus pamer kecerdikan dengan gelagat yang memuakan. Penegak keadilan jalannya miring, semua pusing, semua dihinggapi penyakit merasa paling benar, paling kuasa, merasa satu-satunya, padahal hanya salah satunya. Aku melihat dunia ini terbakar, sempit karena keserakahan manusia, di mana Islam, dunia telah dipenuhi penipuan berkedok agama, semua bohong, dan antar semua golongan tersebut berperang satu sama lain. Semua itu karena kau Kanjeng Taipan, kaulah penyebabnya. Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bisakah bahan kekecewaan, keputusasaan, dan iris-iris hati berpuluh juta tusukan ini pada akhirnya nanti akan pupus? Adakah kemungkinan tak akan berangkat dari jurang yang amat curam dan dalam? Akankah api akan berkobar-kobar lagi? Apakah asap akan membumbung memenuhi angkasa terakhir? Apakah kita tahu yang sebenarnya kita jalani? Cakrawala, manakah yang sebenarnya menjadi dari tujuan langkah-langkah kita? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Aku melihat banyak keganjalan negeri ini. Manusia-manusia muncul dari neraka jahanam. Ya cuma laki-laki yang bisa meraba selamat liar di belantara kemunafikan. Kau pun mencoba merajut maaf. Siapa yang peduli? Karena langkahnya sudah dicekal, diuji kebencian, dan cakar mereka sudah tak sabar ingin mengayak-ayak kejujurannya. Kadang aku malu tersimpuh di sajadah. Mencari jawabanmu dan doa. Siapa sesungguhnya yang memegang kunci surga? Kita Islam yang mengangkat kuat di bumi Nusantara dan dunia. Ketika itulah konglomerat para penyusup menyebar tempat-tempat di sekitarnya. Sekitar itu umat Islam dipecah belah, dan sekitar itu pula sekolahnya pesantren dihujat-hujat untuk nantang ibu pertiwi dan dunia. Sebuah peristiwa tentang Sebuah negeri campur papan dan secuil tanah dari surga. Namun sayang, merekalah membuat onarnya. Hendaklah kalian berpikir, hendaklah kalian mengerti tentang apa yang kalian perbuat. Kau hancurkan agama kami, kau hinakan agama kami dengan pelecehan pembelah kesatuan. Sungguh bukun umur fahum la yarji'un. Apa kau tak tahu dengan penghujat? Apa kau tak tahu adanya angkara-angkara jihad? 411 212 313 itu adalah jihadku. Dengan semua itu kau masih belum sadar, belum mengerti. Cukup kawan, kami ucapkan rasa terima kasih kepada kamu atas semua pemberian yang tulus dari hati. Semua itu nanti kau perbaiki. Kau mudahkan segala macam transportasi, kau dirikan masjid sana sini. Tapi ingatlah di balik semua itu, Akidah diobrol murah, agama dijual. dasar pemimpin sampah. Islam tak akan pernah memandangmu. Sesungguhnya dirimu telah menghilangkan anak-anak yang sangat berharga, anak-anak yang bernama kedamaian. Keadilan cinta lenyap dari muka bumi ini. Kemana mereka pergi?
Padahal Islam telah berjaya di negeri ini, namun pemimpinnya saja yang tak tahu diri. Hukum kumpul ke atas, tapi tajam hujam ke bawah. Tikus-tikus kantor itu bertopeng kencang, seolah tak bersalah. Jika aku pemimpinnya, akan kuhancurkan 9 naga dengan seekor Garuda. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih sehat? Masih waras? Masih kuat bukan? Kita persembahkan lagu kebanggaan kita semua, lagu Indonesia. Supaya hati tetap adem dan tidak salah fokus, kami persembahkan lagu kata pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Taman suram tanpa bunga. Jangan cinta buta. Tenggorokan agak kering. Manusia ada air putih enggak? Tenang, bercanda. Santri sekalian, sekarang ini banyak orang terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.
Salah satunya berjudi, apalagi judi online. Katanya iseng, tahu-tahu saldo habis. Imam ikut hak menipis. Padahal kita santri atas kelas sudah paham, judi itu haram, bikin sengsara dunia akhirat. Baiklah, kita nyanyikan lagu peringatan judi. Lagu judi. Wah, sepertinya mata santri sudah mulai berat. Masih kuat? Masih mau lanjut? Karena besok masih harus bangun pagi, setoran sekolah dan aktivitas lainnya. Maka sebagian penutup malam ini kami persembahkan lagu perpisahan, lagu azan. Demikian penampilan dari kami, grup Sri Mulat atas ke-86. Jika ada kata yang kurang berkenan, yang kurang lucu atau terlalu lucu, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya.
Kalau ingin mengundang kami lagi, nomornya nanti nyusul ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati, di sana gunung, di sini bingung.
arahan lu suka ngopi masalah kalian magibungan itu sih enggak Jauhannya dikit dulu. kan dulu arah itu arah itu Wangi. yang ikat juara Ridhoilah setiap langkah kami, karena dengan ridhomu lah yang akan membuat perjalanan kami. Tugasmu ayah, doakan aku. Suka duka makin terasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para wakil, yang kita hormati para majelis guru, pembina asrama, yang saya hormati Ketua OSIS serta seluruh para pengurusnya, Ketua OPPH dan seluruh jajarannya, seluruh para wali santriwan dan santriwati yang sempat hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang kami sayangi seluruh santriwan dan santriwati, dan yang kelas 9 yang menampilkan muhadarah, insyaallah muhadarah terakhir bagi santriwan dan santriwati kelas 9 pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, ucapan terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada seluruh santriwan dan santriwati kelas 9, dan ucapan terima kasih juga kepada para ustadz dan ustazah yang sudah membina, melatih kelas 9 yang tampil pada malam hari ini. Sedikit pesan kami kepada kita semua. Pertama, kepada wali santri kelas 9. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang telah hadir pada malam hari ini. Kami mengerti Bapak Ibu wali santri lebih kurang 3 tahun Bapak Ibu melepaskan anak-anak Bapak Ibu untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hataska ini bukanlah sesuatu yang ringan. Kami mengerti berat rasanya Bapak Ibu untuk melepaskan anak-anak kita yang biasanya mereka selalu ada di sisi kita di rumah, tapi demi masa depan mereka Bapak Ibu berusaha untuk ikhlas melepaskan mereka hadir di tempat di sekolah kita ini. Kemudian juga bukan sesuatu yang ringan bagi santriwan dan santriwati yang memilih sebagai santriwan dan santriwati untuk mondok di pondok pesantren kami ini. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kami berpesan kepada kalian semua, anak-anak kami, menangislah saat ini, berkorbanlah saat ini, karena 10 tahun akan datang kalian akan tersenyum, kalian akan tertawa ketika kamu mengingat masa-masa perjuangan kamu di pondok pesantren ini. Jangan sampai saat ini kalian tertawa, saat ini kalian senang, berbahagia, akan tetapi 10 tahun akan datang kalian menangis, menyesali kesenangan yang kalian dapatkan ketika masih di sekolah ini. Artinya pesan kami bagi anak-anak kami yang kelas 9, baik kelas 7 dan kelas 8, waktu berjuang bukanlah waktu untuk bersenang. Waktu berjuang bukanlah waktu untuk kita melepaskan kesenangan kita. Waktu berjuang adalah waktu kita berkorban. Waktu berjuang adalah masa-masa menguatkan hati kita agar kesuksesan itu menjadi kita tersenyum 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan kami untuk mendidik, membina mereka di sini. Yang jauh lebih penting, setelah mereka tamat dari sini, kami akan merasa bangga ketika mereka dapat menjalankan perintah agama. Sehebat apapun pendidikan mereka,
sehebat apapun jabatan yang mereka dapatkan setelah mereka tamat dari sini, tapi tidak mampu menjalankan perintah agama seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, sungguh kami bersedih melihat mereka. Anak-anak yang santriwati, jaga marwah kamu seorang wanita muslimah, pakaian muslimah, tingkah lakumu. Kemudian santriwan yang kami sayangi, jaga akhlak kamu setelah kamu keluar dari sini. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhadharah Kubra Angkatan ke-12